Sejak internet mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1990-an, Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Semua informasi dengan sangat mudahnya bisa masyarakat dapatkan. Tidak hanya informasi, bahkan untuk perekonomian, internet sangat membantu. Dilihat dari beberapa tahun belakangan ini, di mana banyak sekali pengusaha yang beralih ke online dan masyarakat untuk terjun berbisnis online untuk mengembangkan bisnisnya. Selain karena jangkauannya yang luas, dengan marketing online semua orang dipermudah dalam pembeliannya. Begitupun dengan seller maupun reseller yang bisa melakukannya dimanapun dan kapanpun. Nur Anisati Maslah, mahasiswi semester akhir UIN Wali Songo, Semarang, mencoba untuk terjun di bisnis online dengan menjual barang-barang untuk kado, gift, box, dan hamper Semarang. Bisnis yang ia jalani kini sudah menginjak 3 bulan dengan hasil yang lumayan memuaskan. Meskipun banyak kendala yang harus ia hadapi. Ia merasa hobi yang ia sukai menghasilkan keuntungan yang lumayan. Awalnya ia hanya suka memiskan aksesoris untuk dihias. Ia juga tidak menyangka bisa membuka bisnis sesuai dengan apa yang disukainya. Dalam mempromosikan bisnisnya, ia menggunakan media sosial. Kemasan yang indah serta harga yang terjangkau cukup menarik konsumen untuk kelapaknya dan membeli hampers di ia. Selamat sore Mbak Anisati, gimana kabarnya? Selamat sore Mbak, kabarnya baik. Oh ya Mbak Anisati, mau tanya nih, apa sih yang membuat Mbak itu tertarik untuk bisnis online kado? Saya sendiri tuh tertarik membuat bisnis, membangun bisnis itu karena saya suka hal yang baru dan saya tuh juga suka memix barang apapun gitu. Terus kapan nih Mbak Anisati memulai bisnis online kado itu? Saya tuh membangun bisnis itu tuh mulai dari 2 bulan yang lalu, ya sekitar bulan Agustus lah. Nah, siapa aja sih pihak yang terlibat di bisnis online Mbak Anisati ini? Dari pihak yang terlibat ya. Nah, pihak yang terlibat itu saya sendiri, tapi lebih ke keluarga. Nah, keluarganya itu ya kayak ibu aku tuh sering membantu aku dari semua pack ada kayak orderan banyak, nggak mungkin kan saya sendiri yang yang packing itu, jadi ibu saya juga membantu. Berarti Mbak Anisati dan ibunya ya yang membantu. Nah, kalau untuk Mbak Anisati itu ngambil barang-barang itu sendiri di mana? Saya tuh mengambil barang itu dari grosir Semarang. Nah, alhamdulillah juga itu harganya terjangkau dan kualitas juga baik, dan harganya menurut saya tuh juga normal buat dijual kembali. Nah, mengapa sih Mbak Anisati lebih tertarik di bisnis kado, sedangkan banyak nih ya sekarang yang tertarik di dunia fashion? Nah, nggak gitu juga sih Mbak. Kan di kado Semarang itu kan maksudnya di giftbox. Nah, di box itu saya sendiri tuh sebagai penjual itu membuat apa ya, dari customer, dan itu aku bikin adanya giftbox rack. Jadi apa yang keinginan dari customer, insya Allah di Anissa Gift Semarang itu bisa namanya apa, melengkapi apa yang Customer mau. Jadi customer mau. customer pesan Mbak Anisati bisa menyanggupi. Iya, bisa dari kayak hijab, baju, terus jam tangan, apapun yang di customer minta waktu Pemesanan. di Anissa Box-nya bisa, ya insya Allah bisa. Kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa gitu. Nah, kalau sistem penjualan dan pemesanannya gimana Mbak di Anissa Gift Semarang? Sistem pemesanan. Penjualan. Sistem penjualannya itu dari media sosial, karena bagi saya itu media sosial itu alat pembantu sekarang ya gitu. Kalau pemesanannya sendiri? Kalau pemesanan kan saya sendiri kan cara Lewat media itu sosial. kan lewat media sosial. Nah, bisa dari via DM, via WA gitu, tapi lebih ke lingkungan juga Mbak. Berarti kebanyakan teman-teman Mbak sendiri gini. Jadi aku juga share, bilang mempromosikan ke barang itu ke teman-teman gitu. Nah, pernah nggak sih Mbak Anisati itu mengalami rintangan dan hambatan selama bisnis online ini? Aduh Mbak, kalau masalah rintangan tuh pasti ada ya. Kalau aku sih dari Anissa Gift Semarang kan hitungannya masih baru. Nah, di rintangan itu awalnya tuh cuma hanya pendanaan sih Mbak. Pendanaan itu bagi saya karena saya juga baru awal, uang itu dananya masih tercampur dengan uang pribadi. sendiri, uang pribadi. Jadi ya mungkin aku harus minta dari manajemen
dengar-dengar Mbak Anisati ini masih kuliah ya. Gimana sih cara Mbak Anisati membagi waktunya untuk bisnis dan kuliah? Iya mbak, aku lagi masih kuliah dan alhamdulillah semester 7 juga. Kenapa saya intinya pingin punya bisnis itu biar saya bisa membantu kedua orang tua dari segi ekonomi, dan pinginlah jadi wanita berkarir dan wanita mandiri, bisa menghasilkan uang sendiri gitu. Nah, harapannya untuk bisnis Mbak Anisati ke depan ingin seperti apa? Harapannya ya mbak, harapannya semoga pendanaannya bisa lancar. Amin. Terus usahanya juga lancar. Amin. dan brand Anissa Gif Semarang itu banyak yang Kenal. Bisnis online memang membutuhkan kerja keras yang lebih karena berhubungan dengan orang di jangkauan yang luas. Sebagai seller maupun reseller harus menunjukkan kualitas barang yang kita jual memiliki kualitas yang bagus, tentu sesuai dengan budget yang akan kita tawarkan. Selebihnya bagaimana cara kita untuk memanage marketing online dan memberikan kepuasan bagi pelanggan. Hal tersebut yang terus diupayakan oleh mahasiswa akhir yang terjun di bisnis online. Baginya, ini adalah tantangan yang harus dihadapi. Mencoba hal baru yang pasti selain dunia perkuliahan. Ia ingin menjadi wanita yang mandiri, bekerja keras, serta memanfaatkan fasilitas di era globalisasi ini. Siti Anissa melaporkan dari Kecamatan Genuk, Kota Semarang.